Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mita Lejana dari kelas 11 2. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang akses kontrolis Cisco CCNA part 2. Jadi ACL atau akses kontrolis adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau memblokirnya. Nah, agar lebih paham kita akan belajar menggunakan studi kasus kita bisa buat. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch yang pertama. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu config, lalu kita akan mengatur terang ke router 1. Nah, di sini kita akan masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Selanjutnya kita akan membuat VLAN. Kita akan membuat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, di sini kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan memasukkan port ke VLAN. Nah, untuk VLAN 10 yaitu FA-nya 0/2 sampai 3 sehingga kita menggunakan rank. Nah, kemudian kita bisa ketikkan switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Kemudian kita bisa exit. Nah, kita masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses, kemudian switch port VLAN 20. Kemudian kita exit lagi, kemudian kita bisa masuk ke interface rank FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk interface-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita akan konfigurasi di router yang pertama. Nah, ini pada physical kita bisa. Nah, di sini kita masuk ke router 1, lalu kita ke physical, lalu kita zoom in. Nah, nomornya ini kita bisa matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tambahkan NM1FE TX ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa nyalakan lagi. Kalau sudah, kita bisa masuk ke CLI. Nah, dia ini masih loading, lalu kita tunggu. Nah, di sini kita mau masuk ke enable sampai. Selanjutnya kita akan masuk ke interface FA0/1. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan IP-nya. Lalu kita bisa ketikkan OSH. Nah, di sini nah, lalu kita press saja. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu FA/0. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan IP-nya. Lalu kita bisa ketikkan OSH. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan buat sub interface VLAN ini. Kita akan buat yang VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Maaf, FA0/1.10. Nah, di sini kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Nah, lalu kita bisa exit. Kita juga akan buat sampai VLAN 20 ya teman-teman.
Oke, kalau sudah kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang kedua. Nah, di sini kita bisa zoom in. Ini kita bisa matikan. Kita masukkan yang ini. Lalu kita bisa nyalakan kembali. Nah, di sini kita bisa buka CLI. Nah, di sini dia masih loading. Kita masuk ke enable lalu config. Nah, lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah yang ke router 1, yaitu FA0/0. Sini kita masuk IP-nya. Nah, di sini kita bisa tekan OS. Kita exit. Kemudian kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu FA01/1. Di sini kita masukkan IP-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan no asset. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area yang ini ya teman-teman. Dan di sini dia akan menggunakan DHCP. Nah, di sini kita bisa buka router 2. Nah, di sini kita bisa exit. IP DHCP. Saya akan menggunakan server. Kemudian kita network. Kemudian kita bisa ketikkan default. Kemudian kita bisa masukkan DNS servernya. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada switch yang kedua. Di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai 3. Ini dia sudah successful. Nah, ini dia juga sudah successful.
Berarti sudah berhasil kita konfigurasi IP dan JP-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing-nya OSPF ya teman-teman. Kita bisa buka router 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Selanjutnya kita akan promosikan network 10 sampai 30 teman-teman. Nah, jadi kita masukkan seperti lalu kita bisa masuk area 0. Oh maaf, ini ada yang kurang. Nah, kita juga akan promosikan yang 10.1 dan 20. Nah, di sini kita bisa lanjut ke router 2. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 2. Karena sebenarnya itu akannya bebas ya teman-teman. Nah, lalu kita akan promosikan networknya. Selanjutnya kita bisa cek dengan show IP router, show IP root. Nah, di sini VLAN 10 sampai 30 itu sudah ada networknya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kirim paket. Kita akan kirim paket dari server 1 ke PC 5. Nah, di sini tuh valid. Nah, di sini kita bisa ulang saja. Nah, ini dia sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ACL atau access control list. Nah, untuk tadi kasusnya kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses si server ini. Atau nantinya akan kita blokir. Nah, ACL itu ada 2 tipe ya teman-teman. Kita bisa buat node-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan konfigurasi yang ini dulu. Lalu ada juga yang extended. Nah, nantinya kita akan bahas. Nah, di sini kita bisa simpan terlebih dahulu. Nah, karena sistem ini berada di router 2, maka ACL itu akan kita tanamkan di router 2. Nah, di sini kita bisa buka router 2-nya. Kita akan membuat standar ACL. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan akses list tanda tanya. Nah, untuk standar kita itu bisa pakai angka 1 sampai 99 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 1. Di sini kita tambahkan tanda tanya. Nah, di sini itu ada deny, commit, terus dan ada remark ya teman-teman. Deny itu memblokir paket, remit itu mengizinkan paket. Nah, kalau yang remark itu akan menggunakan, nah di sini kita akan menggunakannya deny. Kita bisa ketikkan deny ini. Oh, maaf, di sini ada tanda tanya. Nah, di sini kita akan bahas yang bahwa dulu yang host. Nah, host itu dia hanya satu komputer, jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Kalau ANI itu untuk siapa saja, dan kalau ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC 5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa maka yang network ya teman-teman. Kita akan menggunakannya ABCD. Nah, di sini kita bisa masukkan network dari VLAN 30. Jika sudah, kita bisa cek dengan show access list. Nah, di sini sudah ada deny untuk IP dari VLAN 30 ya teman-teman.
sudah ada networknya. Nah tadi itu kita memilih dengan untuk mengecualikan VLAN 30. Nah baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikan akses list 1 permit hanya teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan direction atau out. Nah di sini kita akan masuk ke interface FA 0/1. Lalu kita bisa ketikkan IP access route 1. Nah di sini saya memilih out, artinya paket yang keluar menuju server itu akan difilter. Nah di sini kita akan pengujian. Kita akan kirimkan dari PC 5 ke server 1 ya teman-teman. Nah di sini itu dia itu valid ya teman-teman, karena sudah diblokir. Kita juga akan coba dari PC 3 ke server 2. Nah di sini kita bisa coba lagi. Nah ini dia sudah successful ya teman-teman, karena dia tidak diblokir. Nah jadi tadi itu VLAN 30 ini dia sudah diblokir. Nah jadi penjelasan in dan out, inet masuk ke interface, sedangkan out itu paket keluar dari interface. Nah jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2, nah itu akan successful ya teman-teman, karena yang diblokir itu FA 0/1 yang mengarah ke switch dan servernya. Nah sedangkan router itu interface-nya itu adalah FA 0/0, jadi masih bisa. Nah sekarang kita akan memblokir yang FA 0/0. Nah di sini kita bisa buka router 2. Nah di sini kita bisa exit terlebih dulu. Nah lalu kita bisa masuk ke interface-nya nih. Nah, di sini kita akan coba kirim paket. Dari PC 5 ke router 2. Nah, maka hasilnya itu valid ya teman-teman, karena si FA 0/0 ini yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan akses list di router 1, yang FA 0/1 itu nantinya kita memblokir router 1, router 2, switch dan servernya. Nah, kita akan coba saja. Tapi sebelum itu di root kita akan tambahkan no. Seperti ini. Nah di sini kita bisa buka router 1. Kita masuk ke enable lalu config. Kita bisa ketikkan access list 1 permit. Nah kali ini kita akan tambahkan di FA 0/1, tapi kita itu akan memblokir yang di VLAN 30. Jadi PC-PC di VLAN 30 ini nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan FA 0/1.30. Lalu kita bisa ketikkan IP access root 1 in. Nah ini artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia tidak bisa terhubung ke router 1. Nah kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2 switch dan servernya itu tidak bisa ya teman-teman. Nah itulah karena kita konfigurasi di router 2 agar di PC-PC di VLAN 30 itu masih bisa terhubung ke router 1. Nah kita akan kembalikan seperti semula. Di sini kita masuk ke router 1. Lalu tambahkan no seperti ini. Di router juga kita akan kembalikan. Bisa exit dulu. Interface FA 0/1 IP access. Nah di sini kita kembalikan agar blokirnya itu FA 0/1 ya teman-teman. Oke seperti ini. Kita lanjut membahas mengenai sequences number ACL. Sekarang kita ingin bawa PC 2 saja lah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router 2. Nah di sini kita bisa exit terlebih dulu. Kemudian kita bisa ketikkan akses list 1 Jendai. Selanjutnya kita bisa cek dengan show akses list. Nah ini di sini sudah ada listnya ya teman-teman. Nah kemudian kita akan coba kirim paket dari PC 2.
ke server 1. Nah, di sini di itu successful ya teman-teman. Padahal kita itu sudah melakukan konfigurasi agar PC2 itu tidak bisa mengakses server 1. Kita bisa lihat di router 2. Nah, di sini kalian bisa lihat pada listnya. Kita akan coba ketikkan lagi to show access list. Kalian bisa lihat untuk permit ya, ini itu bertambah nih dari 10 menjadi 11. Nah, itu artinya dari mana lagi yang tidak terblokir. Tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC2 ini terblokir. Nah, tapi kenapa matchnya itu masuknya ke permit ani? Nah, itu karena akses list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Di sini ada nomornya 20 dan 30. Nah, disebut dengan square number. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok, jadi dia itu masuknya ke 20, yaitu yang diizinkan semua. Nah, untuk cara memperbaikinya kita harus buat si nomor 30 ini atau square number ini harus di bawah 20 ya teman-teman. Kita akan memperbaiki urutannya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Ini tuh dia menandakan kita masuk ke access list 1 tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan no 30. Kemudian kita bisa cek menggunakan to show access. Nah, di sini untuk nomor 30 nya sudah hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ketikkan 11. Nah, lalu kita akan cek dengan to show access list. Nah, sekarang untuk IP PC2 dia sudah di atasnya 20, sudah di atasnya permit ini. Kita akan coba nih, kita akan coba kirim paket dari PC2 ke server 1. Oke, jadi di sini dia sudah valid ya teman-teman. Lalu kita bisa cek di router 2. Kita cek dengan to show access list. Nah, di sini pada denial hubs-nya sudah bertambah 1 karena kita sudah kirim paket. Nah, jadi sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.